Sifat-sifat cahaya dan pemantulan cahaya pada cermin. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis sifat-sifat cahaya, memahami hukum pemantulan cahaya, menganalisis pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat banyak cahaya, ya. Kita dapat melihat bayangan pada cermin karena adanya cahaya. Oke. Nah, apa itu cahaya? Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya karena itu merupakan energi gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang panjang gelombangnya sekitar 380 sampai 750 nanometer, ya. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Sudah pernah kita pelajari, ya, di bab sebelumnya tentang getaran dan gelombang. Sehingga karena cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah memiliki arah rambatan yang lurus. Perlu kalian ketahui bahwa sinar lampu, sinar matahari itu merupakan sumber cahaya. Nah, cahaya akan merambat dengan lurus jika memang melewati satu medium perantara saja. Nah, peristiwa ini bisa dibuktikan dengan baik, yaitu kita lihat pada gambar. Ya. Pada gambar terlihat ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan, ya. Di sini membuktikan bahwa cahaya memiliki arah rambatan yang lurus. Jadi di sini diletakkan ada sebuah lilin, ya, yang dinyalakan. Setelah itu nanti di sini ada beberapa potong karton yang dilubangi dengan jarak yang sama. Setelah itu nanti akan ditegakkan lurus, tegak lurus searah sehingga lubang yang memiliki jarak yang sama, ya. Nanti di sini akan terlihat bahwa cahaya dari lilin ini akan menembus karton C, B, dan A sehingga sampai pada mata yang melihat. Untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Jadi apabila suatu benda terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya. Di pemantulan cahaya nanti akan kita bedakan menjadi dua, yaitu ada pemantulan teratur dan pemantulan baur atau diffuse, ya, atau pemantulan tidak teratur. Kalau pada gambar ini kita lihat karena permukaan cermin ini adalah permukaan yang datar, maka dia merupakan pemantulan yang teratur. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambat cahaya pada saat melewati sebanyak dua medium yang memiliki kerapatan berbeda. Jadi ada dua medium yang dilewati oleh satu benda yang kita lihat, ya. Nah, pembiasan cahaya ini biasanya digunakan oleh manusia dalam berbagai pembuatan alat optik. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan pembiasan cahaya, ya, dari medium udara dan medium air. Ini contohnya, ya. Jadi ada pensil yang dimasukkan ke dalam sebuah gelas berisi air.
Nah, apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang memiliki kerapatan lebih, cahaya akan dibiaskan mendekati garis yang normal. Ini contohnya pada gambar ini ya. Cahaya akan merambat dari udara ke air. Namun, apabila cahaya merambat dari zat yang jauh lebih rapat ke zat yang memiliki kerapatan kurang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Misalnya, cahaya yang merambat dari air ke udara. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya berwarna. Cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih, padahal sebenarnya cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Ya, cahaya matahari diuraikan oleh titik-titik air di awan sehingga terbentuklah pelangi. Ya, pelangi itu kita lihat bahwa pelangi terdiri atas beberapa warna ya, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yakni warna putih yang dihasilkan dari cahaya matahari. Kita lihat ya pada gambar ini contohnya bahwa ada sebuah cahaya putih. Ya, ini ketika lihat ini ada prisma ya. Jika dilewati di sebuah prisma maka dia akan mengalami dispersi cahaya, menghasilkan beberapa cahaya. Sifat cahaya yang kelima bahwa cahaya dapat diserap atau absorpsi. Ketika sinar datang masuk ke dalam sebuah material transparan, sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdispersi, ya, akan terdisipasi atau berkurang menjadi energi panas yang juga mengurangi intensitas cahaya tersebut. Nah, absorpsi pada cahaya terjadi secara selektif untuk gelombang cahaya yang berbeda. Hal ini merupakan cara mata kita untuk melihat warna benda di sekitar kita. Perhatikan pada gambar ya, kita bisa melihat warna pada benda. Apabila kita melihat warna merah, itu artinya warna merah itu yang dipantulkan ke mata kita sehingga kita bisa melihat warna tersebut, sedangkan warna lain itu diserap ya oleh benda. Karena itu warna yang bisa kita lihat itu adalah warna yang dipantulkan, sedangkan warna-warna lain itu diserap. Sifat cahaya yang keenam bahwa cahaya dapat disearahkan atau dipolarisasi. Cahaya normal atau natural merambat ke segala arah tegak lurus dengan arah rambatannya. Jika cahaya terbatas hanya merambat di satu arah bidang saja, maka cahaya tersebut dapat dikatakan terpolarisasi. Silakan diperhatikan pada gambar ya. Itu percobaan yang membuktikan bahwa cahaya bisa terpolarisasi. Pada materi ini kita akan membedakan beberapa benda yang termasuk ke dalam sumber cahaya atau yang dapat menghasilkan cahaya sendiri, dan ada yang dimasukkan ke dalam kategori benda gelap. Nah, benda gelap ini akan kita bagi lagi menjadi benda tidak tembus cahaya, benda tembus cahaya, dan benda bening. Benda tidak tembus cahaya adalah benda gelap yang sama sekali tidak bisa ditembus oleh adanya cahaya yang datang. Ya, benda gelap ini juga sering disebut dengan opaku. Opaku ini sendiri hanya akan memantulkan semua cahaya yang akan mengenai benda tersebut. Contoh bendanya itu seperti buku yang tebal, tembok, kayu ya, hingga besi. Benda tembus cahaya atau benda translucent ini benda-benda yang hanya bisa meneruskan sebagian cahaya saja yang telah ia terima. Contohnya adalah air yang keruh, bohlam susu, dan kaca dop. Sedangkan untuk benda bening atau benda yang transparan itu merupakan benda-benda yang bisa ditembus dan dilewati oleh cahaya.
Benda bening akan meneruskan semua cahaya yang datang dan mengenai padanya ya. Contohnya adalah kaca yang bening dan air yang jernih. Pemantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya. Yang pertama kalian akan mengenal yaitu pemantulan teratur atau disebut dengan specular reflection. Apabila seberkas cahaya sejajar mengenai permukaan bidang datar yang rata, maka berkas cahaya yang jatuh pada berbagai titik sudut akan memiliki sudut datang yang sama. Ini disebabkan kenapa? Karena arah garis normal semuanya sama. Dan semua berkas cahaya tersebut akan dipantulkan dengan sudut yang sama pula. Akibatnya, cahaya yang dipantulkan berupa berkas sinar sejajar dengan jumlah berkas sinar pantul hampir sama dengan berkas sinar datang. Sehingga permukaan benda yang mengalami pemantulan teratur akan tampak mengkilat. Kalian akan perhatikan ini ya. Pada gambar lihat ini bidang datar yang rata. Pemantulan cahaya yang kedua itu disebut dengan pemantulan baur. Apabila seberkas cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau berlekuk-lekuk, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara tidak beraturan ke segala arah. Akibatnya, intensitas berkas cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu besar karena tidak semua sinar pantul menuju ke mata. Hukum pemantulan cahaya pada permukaan rata diamati pertama kali oleh Weierstrass dan dikenal sekarang itu sebagai hukum Snellius. Kita lihat pada gambar ya. Perhatikan gambar. Sinar yang berasal dari sumber cahaya itu disebut sinar datang. Sinar yang dipantulkan oleh cermin datar disebut sinar pantul. Dan garis yang tegak lurus dengan cermin disebut dengan garis normal. Dalam percobaannya tersebut, Snellius menyatakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, pernyataan Snellius tersebutlah yang kita kenal dengan hukum pemantulan cahaya. Itu harus kalian pahami ya. Jadi itu merupakan poin penting dari hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Untuk pemantulan pada cermin datar, biasanya nih pada cermin datar memiliki sifat-sifat khusus ya yang ditunjukkan pada bayangan hasil cermin datar. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Silakan Ananda semua baca berikut di bawah ini. Oke, sekian dulu materi kita hari ini mengenai cahaya, sifat-sifat cahaya dan pemantulan cahaya. Ya, tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.